Bab 1341 Harta Keluarga. Tiba-tiba, Egi bertanya dengan nada sedikit khawatir, Chu Feng, apakah kamu akan menggunakan tebasan ke-8? Itu karena menggunakan erten tabu, firmament selas bukan masalah kecil. Persyaratan yang ada pada tubuhnya sangat sulit. Dengan kultivasi dan tubuh Chu Feng saat ini, dia sudah akan menerima sedikit dampak dari menggunakan tebasan ke-7. Jika dia menggunakan tebasan ke-8, dia pasti akan menerima dampak besar. Jika aku ingin mengalahkannya sepenuhnya, aku harus menggunakan tebasan ke-8, Chu Feng mengangguk. Bahkan ketika menghadapi bahaya akibat dari tabu erten, selas firmament, Chu Feng masih harus terus melepaskan tebasan ke-8. Untuk mengalahkan Wang Qiang, dia harus melepaskan tebasan ke-8. Dengan demikian, mata Chu Feng menyipit, lalu kilat mulai mengalir melalui matanya. Bintik dingin di tatapannya tumbuh semakin padat. Akhirnya, kekuatan bela diri di tubuhnya mulai berubah, dan dia dengan eksplosif berteriak, ke-8. Berhenti, aku mengakui kekalahan, namun. Sebelum Chu Feng bisa melepaskan tebasan ke-8, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Memalingkan pandangannya ke arah sumber suara, itu sebenarnya adalah Wang Qiang. Pada saat ini, Wang Qiang memiliki kulit pucat. Dia tidak hanya melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan tabu bumi, ametis bis, dia bahkan memegang bendera putih di tangannya dan melambaikannya tanpa henti. Aku mengakui kekalahan. Aku mengakui kekalahan. Hai, berhenti berkelahi. Kamu menang, apakah itu cukup? Wang Qiang melanjutkan. Pada saat ini, semua orang terpana. Bahkan Chu Feng tertegun. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa ketika pertempuran telah mencapai intensitas ini dan menjadi sengit ini, Wang Qiang tiba-tiba akan mengakui kekalahan. Bagi para pembudidaya, mengakui kekalahan adalah sesuatu yang mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk hindari. Itu karena itu adalah perilaku yang memalukan. Bagi banyak orang, mereka lebih suka menanggung risiko mati dalam pertempuran daripada mengakui kekalahan. Namun, Wang Qiang ini jelas tidak memiliki tingkat kematian dalam pertempuran. Namun, dia sudah mengakui kekalahan. Selanjutnya, dia mengatakannya dengan santai. Kerumunan tidak punya pilihan selain hanya menatap tanpa percaya pada tindakannya yang tak tahu malu. Tuan kecil ini, bukankah dia agak tidak tahu malu? Sebelumnya dia berbicara tentang membunuh Chu Feng. Namun sekarang, dia benar-benar mengakui kekalahan. Pada saat ini, ada orang-orang yang tidak dapat terus menonton dan mulai mengejek Wang Qiang. Adapun Chu Feng, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus memancarkan penampilan yang sangat santai dan santai. Lagi pula, karena dia tidak harus melepaskan tebasan ke-8, dia berhasil lolos dari penderitaan. Selain itu, karena Wang Qiang telah mengakui kekalahan, itu berarti bahwa dia adalah pemenangnya. Untuk dapat memaksa lawannya untuk mengakui kekalahan setelah pertempuran yang sangat intens. Ini tampaknya bahkan lebih terhormat daripada mengungkapkan semua kekuatan seseorang untuk mengalahkan dan mengalahkan lawan seseorang. Selanjutnya, Chu Feng tidak memiliki semacam kebencian atau keluhan besar terhadap Wang Qiang ini. Meskipun Wang Qiang memiliki mulut yang sangat tak tahu malu, Chu Feng sebenarnya tidak merasa banyak antipati terhadapnya. Karena itu, dia tidak berusaha menghina Wang Qiang karena mengakui kekalahan. TSK, apa yang kalian semua tahu, mungkin tahu? Inilah yang aku maksudkan oleh seorang ma yang bijak, pria yang lebih tahu daripada untuk bertarung, ketika kemungkinan besar, melawan dia. Lebih jauh, lebih dari apa, dekade yang kita semua hidupi? Namun, semua yang kamu miliki, Mi memiliki pikiran yang berjuang dan membunuh. Kalian semua benar-benar kekurangan penginapan, kualitas batin. Wang Qiang ini benar-benar tidak tahu malu. Jelas dia yang telah menyerukan pertarungan ini di awal dan berbicara tentang membunuh Chu Feng. Namun, pada saat ini, dia benar-benar mengalihkan semua kesalahan ke kerumunan di sekitarnya. Dia menunjukkan penampilan tidak bersalah mutlak dan bertindak seolah-olah itu semua kesalahan orang lain. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang hanya berpikir tentang berkelahi dan membunuh? Ini kamu, oke, tentu saja, seseorang mulai mengekspos Wang Qiang. Namun, Wang Qiang ternyata adalah rubah tua yang licik. Dia melewati perangkap yang diletakkan di hadapannya dan benar-benar mengabaikan orang-orang yang mengeksposnya. Bertindak seolah-olah dia mengurus bisnisnya sendiri, Wang Qiang berkata, tempat seperti apa ini? Ini adalah desa penyegelan kuno. Apa yang Silingan, desa kuno mahir? Itu adalah teknik roh dunia, teknik. Karena kamu ingin bersaing, maka kita akan bergabung, bersaing dalam semangat dunia, teknik. Itu benar, kita akan bersaing dalam teknik roh dunia. Chu Feng, apa kamu berani ikut berkompetisi di dunia spi, teknik roh denganku? Wang Qiang menoleh ke Chu Feng dan bertanya. Tentu, bagaimana kamu ingin bersaing?
Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Iya, yo, kamu tidak takut apapun. Kamu ACC, langsung menerima tantangan aku, segera. Melihat Chu Feng menerima tantangannya tanpa ragu sedikitpun, Wang Qiang ragu-ragu. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan Chu Feng, yang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, menjadi percaya diri dengan teknik roh dunia juga. Aku tidak percaya bahwa aku akan kalah, jadi mengapa aku harus takut? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Diucapkan dengan baik, nyali. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya mulai bersorak untuk Chu Feng. Meskipun Chu Feng dan Wang Qiang keduanya sangat kuat, Chu Feng adalah orang yang telah mendapatkan popularitas dengan kerumunan. Adapun Wang Qiang, dia menjadi sangat tidak populer dengan mereka. Praktis semua orang merasa, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, antipati untuk Wang Qiang. Namun, untuk Chu Feng, yang mereka rasakan hanyalah apresiasi dan kekaguman. Untuk berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan, bahkan jika Chu Feng kentut sekarang, orang-orang masih akan berpikir bahwa kentutnya aromatik. Namun, seperti halnya Wang Qiang, terlepas dari apa yang dia lakukan, orang-orang masih akan membencinya. Ini adalah perbedaan status antara Chu Feng dan Wang Qiang di hati kerumunan di sekitarnya. Sudah, sangat baik. Karena kamu sangat percaya diri, mari kita bergabung, bersaing dalam sesuatu sulit. Loh, lihat. Langit adalah sudah cerah sekarang. Percobaan kedua adalah desa Siling Kuno, akan segera dimulai. Mari kita bersaing dalam siapa yang akan menjadi yang untuk melewati percobaan dan N kedua. Masukkan Siling An, desa kuno terlebih dahulu. Bagaimana menurut kamu? Saran Wang Qiang. Baiklah, mari kita lakukan itu, jawab Chu Feng tanpa tergesa-gesa. Tidak, belum. Namun, tepat setelah Chu Feng menyetujuinya, Wang Qiang tiba-tiba mulai melambaikan tangannya. Apa yang salah sekarang? Tanya Chu Feng. Ini jadi, kompetisi seperti itu tidak sulit. Karena kita pergi, akan bersaing, mari kita, tingkatkan kesulitan, sedikit, kata Wang Qiang. Bagaimana kamu berencana untuk meningkatkan kesulitan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Wang Qiang sengaja membuat hal-hal sulit baginya, Chu Feng sangat tertarik mengetahui trik apa yang direncanakan untuk digunakan Wang Qiang ini. Chu Feng adalah seseorang yang bisa mengadopsi langkah-langkah yang sesuai untuk situasi apapun. Dengan demikian, terlepas dari trik apa yang mungkin dimiliki Wang Qiang, Chu Feng masih akan menerima tantangan tanpa ragu-ragu. Semuanya ada dalam kendali Chu Feng. Karena kita akan bersaing, kita tentu saja perlu menambahkan beberapa set taruhannya, kata Wang Qiang. Taruhannya, mungkinkah kamu ingin mempertaruhkan hidup kamu dengan aku? Tanya Chu Feng. Bertaruh dengan kehidupan? Apakah kamu berpikir bahwa itu mudah bagi orang tua untuk memberi melahirkan aku? Tanpa alasan atau sebab, kamu mulai bertaruh dengan hidup kamu. Apakah kamu tahu, bagaimana tidak sopan itu bagi orang tua kamu? Wang Qiang dengan datar menolak. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan mengejek, dari cara aku melihatnya, kamu tidak berani mempertaruhkan hidup kamu. Banteng, omong kosong. Apa yang Wang Qiang tidak berani lakukan? Wang Qiang membantah. Karena kamu berani, mengapa kamu tidak mempertaruhkan hidupmu dengan Chu Feng? Itu benar, bukankah kamu datang untuk melunasi hutangmu dengannya? Jadi mengapa kamu menjadi takut pada akhirnya? Banyak orang mulai bertanya. Bodoh. Kamu semua, apa yang bisa kamu ketahui, tahu? Iya, hidup ini sangat berharga. Dialah, dianugerahkan kepadamu oleh si dia, surga. Itu adalah sesuatu yang terbentuk dari kerja keras orang tuamu, orang tua. Kita tidak bisa menggunakannya sebagai taruhan-taruhan. Kalau tidak, itu akan menjadi aib besar, setara dengan bertentangan dengan kehendak langit. Kamu akan membiarkan, mengecewakan dunia, dan kamu, orang tuamu, bantah Wang Qiang. Kalau begitu, bagaimana rencanamu bertaruh? Tidak ada salahnya menyuarakan saran kamu, kata Chu Feng. Dosa, karena kita akan menjadi perjudian, maka kita harus menjadi besar. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan kotak giok seukuran telapak tangan dari kosmos saknya. Itu harta karun. Ketika mereka melihat kotak giok, tatapan semua orang, termasuk bahkan Chu Feng, mulai bersinar. Itu karena kotak batu giok ini sangat indah, memancarkan cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah, dan ditutupi sepenuhnya dengan rune dan simbol. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu terdiri dari jenis bahan khusus, dan kemudian memiliki tempat spiritual dunia yang kuat, tempat pembentukan roh yang kuat di atasnya. Tidak menyebutkan apa yang mungkin ada di kotak batu giok,
Hanya kotak batu giok itu sendiri adalah barang yang sangat berharga. Wih, di dalam batu giok ini, kotak batu giokku adalah fam aku, harta keluarga. Aku akan gunakan ini untuk bertaruh dengan kamu, saat Wang Qiang berbicara. Dia membuka kotak giok. Ketika orang banyak melihat ini, semua tatapan mereka terfokus sepenuhnya pada kotak giok. Mereka semua mencoba menebak apa sebenarnya harta di kotak batu giok itu, untuk dimasukkan dalam kotak batu giok seperti itu. Surga, ini sebenarnya hanya sampah. Ketika Wang Qiang membuka kotak giok, semua yang hadir buru-buru menutupi mulut dan hidung mereka dan mulai mengutuk berulang kali. Terlepas dari hal macam apa yang terkandung dalam kotak giok, saat kotak giok dibuka, bau lebih dari beberapa ratus kali lebih kuat daripada kotoran yang dipancarkan darinya. Dalam sekejap, baunya menutupi seluruh wilayah ruang ini. Bab 1342 Sepotong kotoran tunggal. Bau itu sangat sulit ditolak dan jelas melampaui imajinasi semua orang. Mereka yang memiliki resistensi tinggi mampu menanggung bau. Adapun mereka yang resistannya rendah, mereka mengucapkan "wuwa" dan mulai muntah di tempat. Harus dikatakan bahwa kekuatan destruktif dari bau ini sangat kuat, bahkan banyak dari roh-roh dunia jubah emas tidak dapat menahannya. Adapun bau yang memuakkan ini yang bahkan tidak dapat ditentang oleh banyak spiritis dunia, itu berasal dari item di dalam kotak giok itu. Benda itu hanya seukuran kuku. Bentuknya lonjong dan hitam pekat. Yang terkandung di dalamnya adalah banyak item yang tidak diketahui yang akan membuat seseorang merasa jijik tak terlukiskan saat melirik mereka. Jika seseorang tidak melihatnya dengan hati-hati ia masih akan bisa menahan perutnya. Namun, jika seseorang melihatnya dengan lebih hati-hati, maka, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, hanya satu kesimpulan yang bisa dicapai. Benda itu terlihat persis seperti pelet kotoran kelinci. Itu benar, ini pasti pelet kotoran kelinci. Bahkan jika itu bukan dari kelinci, itu masih akan menjadi kotoran dari hewan kecil lainnya. Ada apa dengan omong kosong ini? Bahkan lebih busuk daripada omong kosong itu sendiri. Dengan omong kosong bau ini, kamu benar-benar menyatakannya sebagai harta keluarga kamu? Siapa yang kamu coba bodohkan? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu malu? Kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani dan moral. Kamu seharusnya dihukum mati. Aku pernah melihat yang tak tahu malu sebelumnya. Namun, sepanjang hidupku, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Dalam sekejap, semua jenis kutukan mulai beresonansi melalui wilayah ini tanpa henti. Semua orang merasa bahwa mereka telah ditipu oleh Wang Qiang. Itu karena itu sama sekali bukan harta keluarga sama sekali. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menyengat daripada tinja. Bodoh-bodoh. Ini harta aku, harta keluarga aku, harta yang sangat berharga. Bagaimanapun, dalam atau, untuk menaikkan taruhannya taruhan, aku akan bersedia menggunakannya sebagai taruhan aku hari ini, Wang Qiang menjelaskan. Harta yang tak ternilai, kentutku. Itu hanya sebongkah kotoran. Seseorang menyerang Wang Qiang. Salah. Ini bukan benjolan kotoran, Wang Qiang membantah. Kalau begitu, beritahu kami, ada apa? Seseorang bertanya. Ini pitunggal, sepotong kotoran. Wang Qiang berbicara dengan ekspresi dan nada yang serius. Kamu mendengarnya, bahkan dia sendiri mengakuinya. Kamu benar-benar tak tahu malu tak tertolong. Kamu benar-benar mengeluarkan sepotong kotoran untuk digunakan sebagai taruhan dalam pertaruhan. Di dunia ini, apakah ada orang yang lebih tak tahu malu daripada kamu? Ketika mereka mendengar bahwa Wang Qiang benar-benar mengakui bahwa itu adalah kotoran, semua orang mulai mengejeknya lebih kejam. Bodoh. Meskipun ini sepotong kotoran, tidak ada dun biasa, dun, kotoran. Ini adalah kotoran dari penguasa zaman kuno, organ kuno, kotoran ganisme. Apakah kamu tahu apa itu organisme purba? Mereka adalah ilahi atau organisme yang tahu bagaimana mengolah seolah-olah itu adalah sifat mereka. Mereka sangat kuat bahwa bahkan mereka, kotoran mengandung energi alami. Adapun, untuk sepotong kotoran aku, dia, di sini, telah diperbaiki, melalui kondensasi tak terhitung potongan kotoran lainnya. Itu adalah Qi, Raja Kotoran. Meskipun, itu adalah akhirnya sepotong kotoran, itu mengandung yang tak terbatas, energi alami dan lebih berharga daripada bahkan keanehan alami. Setelah mengambilnya, tidak hanya kamu, akan kulakukan seseorang, kultivasi meningkat, membantumu kembali, mencapai terobosan, itu, bahkan mungkin memberimu kesempatan untuk, terobosan hal, setengah kaisar bela diri tingkat dan jadilah, menjadi Grandma, kaisar bela diri, kata Wang Qiang. Cukup dengan sampahmu,
aku belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Itu benar, bahkan jika kamu ingin bermegah, kamu harus tahu bagaimana untuk bermegah. Kamu bahkan menyebut-nyebut organisme kuno yang tidak dikenal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita bodoh? Dan Kaisar Marsial, omong kosong. Tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Wang Qiang. Kutukan ke arahnya menjadi lebih dan lebih intens. Si, desah. Tidak salah untuk menjadi bodoh. Bagaimanapun, untuk bot, baik bodoh dan sombong, itu adalah hal yang sangat menakutkan, sambil memegang kotoran di tangannya. Wang Qiang menunjukkan ekspresi dunia lain saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tepat pada saat ini ketika semua orang mengutuk Wang Qiang, mata Egi tiba-tiba mulai bersinar terang. Segera, dia berteriak dengan khawatir, "Wah, Chu Feng, item itu memang harta karun." Aku juga memperhatikannya. Chu Feng menyatakan persetujuannya dengan kata-kata Egi. Terlebih lagi, pada saat ini, dia sangat bersemangat. Chu Feng, yang memiliki mata surga, dapat menentukan dengan sekali pandang bahwa barang seperti kotoran kelinci ini benar-benar harta karun. Yang terpenting, itu bukan harta karun biasa. Seperti yang dikatakan Wang Qiang, ini adalah harta yang mengandung sejumlah besar energi alami. Betul, dengan kata lain, ini adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga. Chu Feng merasa bahwa, berdasarkan jumlah energi bela diri yang dia butuhkan untuk mencapai terobosan sekarang, jika dia mengambil harta ini dan memperbaikinya, maka sangat mungkin dia akan dapat mencapai terobosan. Bahkan jika dia tidak berhasil mencapai terobosan, dia tidak akan jauh dari terobosan. Di mana tepatnya dia mendapatkan item ini? Dengan hanya satu pelet kecil, itu berisi sejumlah besar energi. Chu Feng terkejut sekaligus senang. Pada saat yang sama dia merasa seperti itu, dia juga bertanya-tanya dari mana tepatnya harta ini berasal. Itu karena dia tahu bahwa meskipun harta karun ini bau dan tidak memiliki penampilan yang indah, itu pasti bukan sepotong kotoran. Kemungkinan, itu adalah semacam keanehan alam atau objek kuir. Jadi, sementara Wang Qiang benar-benar berbicara omong kosong, barang yang dia ambil pastinya adalah harta yang mengandung jumlah energi yang sangat padat. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi ingin tahu kemana Wang Qiang telah mendapatkan harta ini. Yah, itu tidak masalah. Terlepas dari di mana ia memperolehnya, pelet yang ia miliki di tangannya sudah merupakan harta yang sangat langka. Berjudi dengan dia. Terlepas dari apa yang dia ingin kamu pertaruhkan, kamu harus bertaruh dengannya, kamu harus mendapatkan pelet itu, kata Egi. Aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Melihat item di tangan Wang Qiang, Chu Feng membuat keputusan dalam hatinya. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan mendapatkan harta berbentuk pelet seperti kotoran dari Wang Qiang. Chu Feng, mereka adalah benar-benar terlalu bodoh. Aku percaya, kamu tidak akan sama bodohnya dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Selama kamu bisa mengambil ratus 1000 manik-manik bela diri atau harta senilai 100.000 bela diri, manik-manik, aku akan gunakan Fami yang tak ternilai ini. Harta keluarga milik aku untuk bertaruhlah denganmu. Tiba-tiba, Wang Qiang berkata kepada Chu Feng. Apa? Dia benar-benar ingin menggunakan sepotong kotoran bau itu sebagai saham setara untuk 100.000 manik-manik bela diri dalam pertaruhan? Ini benar-benar terlalu berlebihan. Benar-benar terlalu berlebihan. Chu Feng, sudah jelas bahwa penggagap ini mempermainkanmu. Kamu tidak dapat mentolerir orang seperti dia. Kamu harus membunuhnya. Mendengar kata-kata itu, sebelum Chu Feng bisa menanggapi, kerumunan di sekitarnya tidak dapat terus menonton dan benar-benar mulai mendesak Chu Feng untuk melenyapkan Wang Qiang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng melakukan tindakan yang mencengangkan. Kosmos sak Chu Feng bersinar dengan cahaya. Dan 100.000 manik-manik bela diri terbang keluar dari kosmos saknya dan jatuh dari langit seperti hujan sebelum mendarat dan melayang di sekitarnya. Surga, bahwa Chu Feng benar-benar mengeluarkan 100.000 manik-manik bela diri. Benar saja, anak itu memiliki asal yang luar biasa. Dengan betapa mudah dia benar-benar mengeluarkan banyak manik-manik bela diri dengan begitu santai. Untuk menggunakan banyak manik-manik bela diri ini untuk berjudi melawan sepotong kotoran, apakah dia sangat sombong atau penuh percaya diri? Namun, satu hal yang pasti, Chu Feng tidak menempatkan Wang Qiang di matanya. Heran, pada saat ini, semua orang terpana dengan tindakan Chu Feng. Namun, meskipun Chu Feng melakukan hal-hal itu, tidak ada yang merasa bahwa dia bodoh. Sebaliknya, mereka semua merasa bahwa dia sangat percaya diri bahwa dia akan memutuskan untuk bertaruh dengan Wang Qiang. Tidak buruk, tidak buruk. Tentu saja, aku salah, tidak salah. Kamu tidak seperti mereka, kamu tidak bodoh dan benar-benar memiliki cukup mata, melihat bahwa Chu Feng benar-benar mengeluarkan 100.000 manik-manik bela diri.
Wang Qiang tersenyum seperti kaktus yang sedang mekar. Seolah-olah dia telah mengambil keuntungan yang sangat murah dan kecil. Lihatlah penggagap itu, lihat penampilannya yang puas diri yang tak terukur. Sepertinya dia kemungkinan besar tidak tahu bahwa sepotong kotoran di tangannya sebenarnya adalah harta karun, kata Egi. Siapa tahu, orang itu telah menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Bahkan aku tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau bodoh. Namun, apa yang aku tahu adalah bahwa harta di tangannya akan menjadi milik aku, kata Chu Feng dengan keyakinan. Bab 1343 Pengadilan untuk masuk ke desa. Ai, semuanya. Seperti kata pepatah, menjadi Del, senang sendirian lebih rendah daripada senang dengan semua orang. Baik Chu Feng dan aku telah mengambil taruhan kami. Apakah ada orang di antara kalian semua yang merasa bahwa kamu akan menjadi AB, dapat lulus persidangan lebih cepat dari kami? Jika ada, kamu harus juga mengambil beberapa perjanjian, harta sehingga untuk bergabung dengan pasak taruhan kami. Tepat pada saat ini, Wang Qiang berbicara sekali lagi. Orang ini sangat tidak tahu malu, dia sebenarnya mulai mencoba membujuk orang banyak untuk berpartisipasi dalam pertaruhan. Namun, hal yang membuat orang merasa paling terdiam adalah setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sebenarnya ada banyak orang yang tergoda dan bergabung dengan judi. Mereka tergoda bukan karena kotoran Wang Qiang yang bau. Sebaliknya, mereka tergoda oleh ratusan ribu manik-manik bela diri Chu Feng. Mayoritas orang yang dicobai adalah kaisar setengah bela diri dari generasi yang lebih tua. Dengan usia dan kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa mengambil harta seperti apa yang diambil Wang Qiang satu, mereka dapat dengan mudah mengambil harta yang bernilai setara dengan 100.000 manik-manik bela diri Chu Feng. Sama seperti ini, tergoda oleh Wang Qiang, lebih banyak orang bergabung dan berpartisipasi dalam kompetisi teknik roh dunia ini. Mereka masing-masing mengambil harta berharga sebagai taruhan judi mereka. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa semuanya tidak memihak, generasi yang lebih tua mengundang seorang lelaki tua dengan pangkat 2 kaisar setengah bela diri dari desa penyegelan kuno untuk menjadi wasit mereka. Penggagap ini benar-benar individu yang berbakat. Dia benar-benar menggunakanmu sebagai umpan dan menarik banyak orang untuk terjun ke pertaruhan. Ketika segalanya berakhir, dari taruhan judi 100.000 manik-manik perang dan sepotong harta seperti kotoran, itu berubah menjadi taruhan-taruhan lebih dari 1 juta manik-manik perang dan banyak harta berharga. Bahkan Egi mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Wang Qiang ini. Dia merasa sangat mengagumi tipu daya Wang Qiang. Sejujurnya, meskipun Wang Qiang ini sangat tidak tahu malu, aku tidak merasa antipati terhadapnya. Sebagai gantinya, aku benar-benar merasa lebih dan lebih mengagumi dia, jawab Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Itu karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan Wang Qiang hanya membantunya. Wang Qiang dengan susah payah memikat semua orang ini untuk bergabung dengan taruhan dan memberikan taruhan yang sangat besar. Namun, untuk Chu Feng, dia merasa bahwa semua ini telah disediakan untuknya. Itu karena Chu Feng bukan orang yang bertarung tanpa kepastian kemenangan. Dia sudah dengan hati-hati memeriksa semua orang yang hadir dan menganalisis tingkat teknik roh dunia mereka. Setelah analisisnya, Chu Feng sampai pada kesimpulan bahwa meskipun ada banyak kaisar setengah bela diri yang hadir, tidak ada satupun dari mereka yang adalah seorang spiritualis jubah kerajaan. Karena mereka semua spiritualis dunia jubah emas, Chu Feng tidak akan takut salah satu dari mereka. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa ia akan bisa menjadi yang pertama melewati persidangan. Pada saat Chu Feng berpikir bahwa semua taruhan dalam pertaruhan adalah miliknya, pria yang tampak ceroboh dan lemak besar diam-diam tiba di sisi Wang Qiang dan menanyainya melalui transmisi suara. Kakak laki-laki anak laki-laki dengan nama Chu Feng itu sebenarnya menyetujui permintaanmu dengan begitu mudah, sepertinya dia mungkin bukan seseorang yang bisa diremehkan. Kakak, apakah kamu yakin bahwa kamu akan bisa menang? Betul, kakak laki-laki, jika dia memenangkan semua harta ini, kita akan kalah besar. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, mereka berdua sudah memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng dan menyadari betapa kuatnya dia. Jadi, meskipun mereka sangat mempercayai kakak laki-laki mereka, seperti yang terjadi, kepercayaan mereka kepadanya tidak lagi cukup. Tidak, omong kosong. Jika aku tidak percaya diri, mengapa aku harus berjudi dengan mereka? Biarkan aku katakan kalian berdua ini secara rahasia. Kakakmu, KKI adalah Mo, yang paling mahir dalam melanggar formasi ilusi. Selanjutnya, aku sudah memperoleh peta. Dengan peta ini, itu akan menjadi sangat mudah, sepotong kue, untuk berkembang biak, memecah pembentukan desa penyegelan desa kuno, jawab Wang Qiang dengan ekspresi puas. Kakak, kamu luar biasa. Kakak, kamu hanyalah orang yang paling menakjubkan yang pernah ada. Itu benar,
kakak, benda di kotak giok itu tidak mungkin benar-benar harta keluarga kamu. Kan? Tanya pria yang tampak ceroboh itu. Apakah kamu, bodoh? Apakah aku akan menggunakan harta keluarga aku untuk bertaruh dengan mereka? Wih, sementara kotak giok ini memang harta, yang tipis, benda di dalamnya tidak ada harta sama sekali, kata Wang Qiang. Kalau begitu, apakah benda di dalam kotak giok benar-benar sepotong kotoran? Si gemuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku harus mengatakannya? Itu tidak bisa dianggap sepotong dung. Jelas, sumber daya budidaya yang mengandung sejumlah besar energi alami. Bagaimanapun, energi alami disegel di dalamnya. Dengan kata lain, itu hanya mustahil, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Bahkan jika itu adalah perjanjian, harta, itu adalah kegunaan, harta yang tidak berguna, kata Wang Qiang. Lalu, itu Chu Feng, dia masih bersedia menggunakan 100.000 manik-manik bela diri untuk berjudi dengan kakak laki-laki. Bukankah itu berarti dia bodoh? Pria berwajah ceroboh itu bertanya dengan bingung. Hehehe, dia tidak bodoh. Dia hanya mendung, tertutup oleh kecerdasannya sendiri. Wang Qiang tertawa nakal. Kakak laki-laki, apa maksudmu dengan itu? Pria yang tampak ceroboh itu bertanya. Itu Chu, teknik roh dunia Chu Feng pasti tidak lemah. Dia sepertinya, bahkan mungkin lebih kuat daripada mereka, orang-orang itu. Jadi, dia yang paling pasti telah menemukan kedalaman pi aku, sepotong kotoran, menemukan bahwa itu bukan atau kotoran biasa dan bukan harta. Namun, dia tidak menemukan bahwa itu adalah harta yang tidak berguna, kata Wang Qiang. Kami mengerti sekarang, benar-benar kakak yang brilian, betul. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Chu Feng ini sebenarnya diumpan ke dalam perangkap oleh kamu, kakak. Hahaha, kakak, kamu benar-benar terlalu luar biasa, terlalu mengagumkan. Kami benar-benar mengagumimu. Mendengar semuanya sampai titik ini, kekaguman tertulis di wajah-wajah pria gemuk dan tampan itu. Tatapan yang mereka tatap Wang Qiang dipenuhi dengan rasa hormat. Bu, itu benar, tentu saja. Kita juga masih, lemah untuk melawan aku. Wang Qiang memandang Chu Feng dengan ekspresi yang sangat puas. Namun, dia segera menambahkan, tapi, ini Chu Feng juga seorang jenius langka, jenius. Sebenarnya, aku juga sangat mengagumi dia. Sayangnya, sebelum kepentingan seseorang, tidak ada teman. Jika dia harus menyalahkan seseorang, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena pergi melawan aku. Tidak lama setelah masalah ini ditentukan, percobaan kedua untuk memasuki desa kuno Siling dimulai. Persidangan ini sebenarnya sangat sederhana. Semua orang harus masuk ke dalam formasi roh. Selama seseorang bisa melewati formasi dan berjalan keluar dari pintu keluar, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki desa kuno Siling. Karena kenyataan bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh seseorang untuk memasuki desa kuno penyegelan, formasi ini akhirnya disebut Village Passing Pass. Selain itu, untuk mencegah mereka yang sudah melewati desa memasuki pas sebelum dengan mudah memasuki desa penyegelan kuno lagi. Akan selalu ada tetua dari desa kuno Siling yang akan mengubah desa memasuki pas sebelum dibuka untuk umum. Dengan kata lain, Village Passing Pass akan berbeda setiap kali dibuka, dan metode untuk melewati Passing Village juga akan berbeda setiap kali. Namun, seperti kata pepatah, semakin banyak berubah, semakin banyak hal yang sama. Bagi para ahli spiritual dunia sejati, terlepas dari seberapa banyak desa memasuki telah berubah, masih tidak sulit bagi mereka untuk melewatinya. Jadi, pada saat ini, ketika semua orang berdiri di pintu masuk desa memasuki, ada orang-orang yang tampak gelisah dan orang-orang yang sangat percaya diri. Adapun orang-orang yang sangat percaya diri, selain mereka yang sangat percaya diri, dari generasi muda, hanya Chu Feng dan Wang Qiang yang benar-benar percaya diri. Adapun para ahli dari generasi yang lebih tua, jumlah individu yang percaya diri jauh lebih besar. Terutama para ahli dengan budidaya setengah marsial kaisar, mayoritas dari mereka tidak menempatkan desa memasuki pas di mata mereka. Bagi mereka, melewati desa memasuki hanya masalah waktu. Namun, mereka pasti tidak akan terganggu dengan itu. Namun, untuk mendapatkan status sebagai orang pertama yang melewati desa memasuki dan mendapatkan banyak manik-manik bela diri dan harta yang dipertaruhkan dalam pertaruhan. Banyak orang sudah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka, dan menatap perunggu gerbang. Menunggu pembukaannya sehingga mereka bisa melepaskan seluruh kekuatan mereka untuk berlari ke Village Passing Pass. Adapun Chu Feng, dia adalah salah satu dari orang-orang itu. Chu Feng, aku pasti tidak akan toleran kepadamu nanti.
tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menerima transmisi suara dari Wang Qiang. Beralih ke arah suara, Chu Feng menemukan bahwa Wang Qiang juga berada di garis depan kerumunan. Dia memiliki senyum celaka di wajahnya saat dia melihat ke Chu Feng. Tampaknya ada jejak-jejak provokasi yang terkandung dalam senyumnya. Menghadapi Wang Qiang semacam ini, Chu Feng menanggapi dengan senyumnya sendiri. Dia berkata, yakinlah, aku juga tidak akan gampang padamu. Bab 1344 mengancam. Mereka yang melewati persidangan harus mengikuti panduan ke desa kuno Siling. Kamu tidak diperbolehkan berkeliaran di sekitar dan harus mematuhi aturan desa kuno penyegelan. Selain itu, jangan salahkan desa penyegelan kuno kami karena mengusir kamu. Sedangkan bagi mereka yang gagal melewati persidangan, kamu tidak perlu berkecil hati. Teruslah berlatih, dan selama kamu berusaha keras, suatu hari kamu akan bisa melewati persidangan dan memasuki desa kuno Siling, menjadi salah satu tamu kami. Adapun mereka yang menjadi terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar, kamu tidak perlu panik. Ketika persidangan berakhir, orang-orang dari desa kami akan datang dan menyelamatkan kalian semua. Apakah kamu semua mengerti? Pria tua setengah marsial kaisar peringkat 2 dari desa kuno penyegelan berbicara dengan suara keras. Kami mengerti, orang banyak menjawab dengan serempak. Ekspresi antisipasi di wajah mereka semakin intens. Itu karena mereka tahu bahwa kesempatan untuk memasuki desa kuno Siling akan segera hadir bagi mereka. Karena hari ini istimewa, aku akan menambahkan beberapa kata lagi untuk kalian semua. Meskipun desa penyegelan kuno kami sangat ketat dengan aturan kami. Kami tidak pernah mengganggu urusan pribadi antara pengunjung kami. Hari ini, banyak pengunjung telah memutuskan untuk bertaruh dengan siapa yang akan menjadi orang pertama yang melewati desa memasuki desa penyegelan desa kuno kami dan bersaing keras satu sama lain. Aku pikir ini adalah hal yang baik. Lagi pula, di dunia para peladang, jika tidak ada perjuangan, maka tidak akan ada kemajuan. 1. Jadi, aku menerima permintaan mereka untuk menjadi wasit pesaing mereka. Saat ini, kalian semua yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tempatkan taruhan kamu di kosmos sak ini, kata pria tua itu. Apa? Serahkan padanya? Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ragu-ragu. Lagi pula, taruhan judi mereka adalah barang-barang bernilai tinggi. Jika mereka menyerahkannya kepada orang lain untuk dijaga begitu saja, mereka akan merasa tidak nyaman. Praktis semua orang takut kalau lelaki tua dari desa kuno Siling ini akan menipu harta mereka. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng memimpin dan berjalan maju. Tanpa ragu sedikit pun, ia menempatkan 100.000 manik-manik bela dirinya ke dalam kosmos sak milik lelaki tua itu. Karena fakta bahwa mereka berada di lingkungan publik, Chu Feng tidak merasa bahwa orang tua dari desa kuno Siling akan cukup tak tahu malu untuk menggelapkan harta. Selanjutnya, Chu Feng telah mengamati pria tua ini sebelumnya, dan merasa bahwa ia memiliki karakter yang cukup baik dan bermoral dan adalah orang yang dapat dipercaya. Itulah alasan mengapa Chu Feng menyerahkan 100.000 manik-manik bela diri kepadanya tanpa ragu sedikit pun. Selanjutnya, setelah menyerahkan manik-manik bela diri kepada orang tua itu, Chu Feng bahkan dengan sopan menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, aku minta maaf merepotkanmu." Ini hanya apa yang orang tua ini harus lakukan. Dihadapkan dengan perilaku sopan Chu Feng, orang tua dari desa kuno Siling tersenyum ringan dan mengangguk dengan sangat senang. Fakta bahwa Chu Feng mampu menyerahkan 100.000 manik-manik bela diri kepadanya tanpa ragu sedikit pun berarti bahwa Chu Feng memiliki kepercayaan padanya. Bagi seseorang semuda Chu Feng yang berpikiran luas dan terbuka adalah sesuatu yang sangat dihargai pria tua ini. Hehe, senior, kamu jangan mencoba untuk menggelapkan. Dengan semua orang ini toilet, mencari, jika kamu ingin menggelapkan, aku akan membuat yakin bahwa keburukanmu akan menjadi tersebar luas. Tepat pada saat ini, Wang Qiang juga berjalan dengan senyum berseri-seri di wajahnya dan melemparkan sepotong barang seperti kotoran ke dalam kosmos sak milik lelaki tua itu. Namun, bila dibandingkan dengan bagaimana Chu Feng yang terhormat dan terpuji bertindak, perilakunya menyebabkan lelaki tua itu cemberut. Bahkan kerumunan di sekitarnya mulai mengutuknya di hati mereka. Adalah satu hal baginya untuk tidak mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua ini. Namun, dia sebenarnya, di depan banyak orang ini, di depan umum mengancam orang tua itu. Ini benar-benar agak terlalu berlebihan. Lebih jauh lagi, masalah yang membuat orang banyak tidak dapat berkata-kata adalah bahwa Wang Qiang benar-benar menyimpan kotak gioknya yang tak ternilai dan hanya melemparkan sepotong benda berbau busuk itu ke dalam kosmosak milik lelaki tua itu. Pada saat ini, mata lelaki tua Siling Ancient Village itu terbuka lebar. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia bertanya dengan keras, "Kamu berencana untuk menggunakan barang itu sebagai taruhan judi?" Sikap yang dia perlihatkan terhadap Wang Qiang, bila dibandingkan dengan sikap yang dia miliki terhadap Chu Feng, sama seperti dua orang yang berbeda.
Namun, ini tidak bisa disalahkan pada orang tua ini. Jika seseorang harus disalahkan, maka itu hanya bisa disalahkan pada Wang Qiang karena memiliki karakter yang sangat mengerikan. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Wang Qiang bertanya dengan ekspresi kebingungan. Dia muncul seolah-olah dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan salah. Jika kamu menambahkan kotak giok itu, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika kamu ingin mempertaruhkan item ini sendiri, maka aku khawatir itu tidak adil bagi peserta lain, jawab lelaki tua itu dengan jujur. Itu benar, masukkan kotak giokmu juga. Kalau tidak, kami akan menolak kualifikasi kamu untuk bersaing. Pada saat ini, para peserta pertaruhan lainnya juga mulai berbicara dengan marah. Mereka memikirkan hal yang sama seperti orang tua itu. Mereka semua merasa bahwa sepotong kotoran Wang Qiang hanyalah sampah yang tidak berharga. Satu-satunya hal yang berharga adalah kotak giok itu. Namun, Wang Qiang ini sebenarnya sangat tercela untuk benar-benar menghapus kotak giok dan hanya menempatkan potongan kotoran itu sebagai taruhan judi. Tentu saja, peserta lain dari taruhan tidak akan mengizinkannya. Apa yang kamu lakukan? Sejak awal, aku sudah mengatakan bahwa permainan aku, taruhan-taruhan, akan menjadi harta keluarga aku. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kotak giok, kamu, juga akan menjadi bagian dari taruhan-taruhan. Apakah kamu semua benar, mencoba untuk mengambil iklan, mengambil keuntungan dari aku? Wang Qiang berkata, tidak, kamu juga harus memperlakukan kotak giok itu sebagai bagian dari taruhan judi. Kalau tidak, kami akan menolak kualifikasi kamu untuk bertaruh. Kerumunan tidak mau menerima alasan Wang Qiang. Menghadapi kesulitan dari kerumunan ini, terlepas dari seberapa tebal Wang Qiang yang berkulit tebal, dia masih berkeringat. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Wang Qiang mengalihkan pandangannya ke Chu Feng dan berkata, Kakak Chu Feng. Tolong bantu aku mengucapkan kata keadilan. Bantu aku mendesak mereka. Jika tidak, aku tidak akan memiliki pilihan selain mengundurkan diri dari kompetisi. Jika aku menarik, kamu akan memiliki satu kurang saingan. Bukankah itu akan membosankan bagi kamu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengerutkan kening dan tatapannya berubah suram. Karena Chu Feng pintar, dia secara alami bisa melihat niat tersembunyi dalam kata-kata Wang Qiang. Sementara Wang Qiang ini bertindak seolah-olah dia mencoba meminta bantuan Chu Feng, dia sebenarnya mengancam Chu Feng. Sudah jelas bahwa dia tahu bahwa Chu Feng ingin sepotong kotorannya. Itulah alasan mengapa dia menggunakan pengunduran dirinya dari kompetisi untuk mengancam Chu Feng. Semua orang izinkan aku untuk berbicara sepatah kata dengan adil. Melihat bahwa situasinya tidak baik, Chu Feng terpaksa berbicara. Itu benar. Semua, biarkan saudara Chu Feng berbicara sepatah kata. Adil, Wang Qiang buru-buru menggemakan apa yang dikatakan Chu Feng dengan tawa bahagia. Selain itu, tawanya sangat keji. Seolah-olah dia merasa bahwa dia telah berhasil mengendalikan Chu Feng dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Teman kecil Chu Feng, masalah ini dimulai oleh kamu. Jadi, wajar bagi kamu untuk menjadi orang yang membuat keputusan. Silakan, ucapkan kata-kata keadilan kamu. Benar saja, dengan kesan Chu Feng yang baik, ia telah mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Dengan demikian, semua orang dengan sabar menunggu Chu Feng mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Semuanya, yakinlah, aku, Chu Feng, secara alami hanya akan mengucapkan kata-kata keadilan. Chu Feng ringan tersenyum. Dia kemudian menoleh ke Wang Qiang dan berkata, Wang Qiang, aku benar-benar memiliki pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Mungkinkah kotak giok kamu bahkan lebih berharga daripada harta keluarga kamu? Tentu saja tidak. Itu, pastilah keluarga aku, harta keluarga yang lebih berharga. Harta keluarga aku adalah harta karun tak ternilai, kata Wang Qiang. Kalau begitu, karena kamu bersedia untuk mempertaruhkan bahkan harta keluarga kamu, mengapa kamu tidak mau untuk mempertaruhkan kotak giok itu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum di wajahnya. Itu adalah senyum yang sangat nakal. Bab 1345 menghancurkan percobaan. Ini, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mulai mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa perkembangan situasi berbeda dari apa yang dia perkirakan. Karena itu, dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Chu Feng dan bertanya, Kakak Chu Feng, aku bertanya, memintamu untuk bersuara, untukku. Tapi mengapa kamu mengatakan kata-kata itu? Mungkinkah itu yang kamu lakukan, tidak ingin aku setara, berpartisipasi dalam kompetisi, Jika kamu tidak ingin aku ikut, aku akan mundur sekarang. Chu Feng hanya tersenyum melihat ancaman Wang Qiang dan mengabaikannya. Kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, Wang Qiang ini menegaskan bahwa sepotong kotoran itu adalah harta keluarganya. Namun,
Dia bahkan tidak mau menampilkan kotak giok sebagai bagian dari taruhan judi. Dengan betapa sedihnya dia, bagaimana mungkin dia rela berpisah dengan harta keluarganya? Seseorang seperti dia benar-benar terlalu memalukan, terlalu benci. Jelas dia berusaha menipu kita karena dia pikir kita bodoh. Jika dia mau mengeluarkan kotak giok, maka jadilah itu. Namun, jika dia tidak mau, maka dia tidak hanya harus dilarang berpartisipasi dalam kompetisi. Aku percaya bahwa dia juga harus diusir dari wilayah desa penyegelan kuno. Aku percaya bahwa desa kuno penyegelan juga tidak akan mau menerima orang seperti dia sebagai tamu mereka. Senior, bukan begitu? Chu Feng melihat ke orang tua dari desa kuno Siling dan bertanya. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu benar? Orang tua yang sangat tidak menyukai Wang Qiang segera mulai menganggukkan kepalanya berulang kali ketika mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Itu benar, seseorang seperti dia terlalu benci. Kita tidak hanya harus melarang dia berpartisipasi dalam pertaruhan, dia juga harus diusir dan tidak diizinkan memasuki desa kuno penyegelan. Peserta perjudian lainnya semua menyuarakan persetujuan mereka satu demi satu. Jangan, 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 jangan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Wang Qiang berubah. Dia mulai panik dan buru-buru mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada pria tua desa kuno penyegelan. Setelah menyerahkan kotak giok kepada orang tua itu, Wang Qiang terus berkata berulang kali, larangan, bandit. Kalian semua, adalah sekelompok bandit. Kamu jelas-jelas banteng, mengintimidasi orang yang jujur dan jujur, SP, terutama kamu, aku telah salah menilai kamu, kata Wang Qiang sambil menunjuk Chu Feng. Wang Qiang, apakah kamu tahu orang macam apa yang paling aku benci? Chu Feng menjawab Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Wah, apa? Wang Qiang menjawab dengan ekspresi bingung. Aku benci orang yang paling mengancam aku, jawab Chu Feng dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, Wang Qiang menjadi bisu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bukan itu Chu Feng tidak mengerti ancamannya ketika dia berbicara dengannya melalui transmisi suara. Sebaliknya, Chu Feng mengerti dengan sangat baik. Hanya, Chu Feng tidak membiarkan dirinya diancam olehnya. Bahkan, dia bertindak dengan cara yang sangat berlawanan. Meskipun Wang Qiang sangat tidak mau menerima ini dan sangat marah, tetap saja dia yang kalah dalam pertempuran rahasia di antara mereka. Bahkan jika Wang Qiang terus tidak mau menerima kebenaran, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Lagi pula, dia tidak ingin meninggalkan tempat ini begitu saja. Dengan demikian, ia hanya bisa kembali ke kerumunan dengan cara sedih. Adapun orang banyak, setelah Wang Qiang menyerahkan kotak giok sebagai bagian dari taruhan judi, mereka tidak lagi mencoba membuat segalanya menjadi sulit bagi Wang Qiang. Satu demi satu, peserta yang tersisa dari taruhan juga mulai melangkah maju dan menyerahkan taruhan masing-masing kepada lelaki tua Siling Ancient Village. Ketika Wang Qiang kembali ke kerumunan, si gemuk melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, bahwa Chu Feng mengambil keuntungan dari kamu." Omong kosong, aku melakukan itu, sengaja. Hawa, semuanya milikku apapun. Bahkan jika aku harus serahkan kotak giok, jadi apa? Mereka hanya senang untuk saat ini. Segera, aku akan membawanya kembali bersama dengan yang lainnya, Wang Qiang membantahnya dengan keras kepala. Namun, ada jejak kepahitan tersembunyi dan dendam rahasia dalam tatapan bahwa ia memandang ke Chu Feng. Aku akan membantu semua orang menjaga barang-barang ini. Aku akan menunggu kamu semua di pintu masuk desa kuno Siling. Siapapun yang pertama sampai di sana, semua yang ada di dalam karung kosmos ini akan menjadi milik mereka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu berteriak keras, buka gerbang. Ketika kata-kata itu bergema, suara gemuruh tanpa henti mulai terdengar ketika gerbang ke desa memasuki pas mulai perlahan-lahan terbuka. Pada saat ini, apa yang masuk ke dalam garis pandang semua orang adalah pintu masuk roh dunia gelap yang perlahan berputar dan tak tertandingi. Itu adalah village passing pass yang asli. Setelah memasukkannya, itu semua akan tergantung pada kemampuan seseorang, apakah seseorang akan berhasil melewatinya. Wos. Pada saat ini, orang-orang yang ingin memasuki desa kuno Siling semua melepaskan keterampilan bela diri mereka yang kuat untuk membuat setiap detik berarti. Dengan kecepatan tercepat mereka bergegas ke pintu masuk village entering pass. Adapun Chu Feng, ia juga mengaktifkan Mortal Tabu, Illusion Light Technique dan bergegas ke formasi dengan kecepatan tercepat. Ketika dia memasuki formasi, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang yang berbeda. Orang-orang yang telah memasuki tempat ini bersamanya semuanya menghilang. Selain pemandangan di sekitarnya, tidak ada yang lain, hanya ada dirinya sendiri. Itu begitu sunyi sehingga rasanya menakutkan. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa pintu masuk roh dunia di belakangnya telah menghilang. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain terus maju. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapannya adalah pintu masuk ke 18 lorong yang berbeda.
Chu Feng tahu bahwa hanya satu di antara 18 pintu masuk yang berbeda ini adalah jalan yang benar. Jika dia memilih jalan yang salah, dia tidak akan bisa melewati persidangan. Sepertinya sangat sulit. Apa yang kamu pikirkan? Berapa banyak kepastian yang kamu miliki? Egi bertanya. Memang, itu memiliki beberapa kesulitan. Namun, itu hanya untuk orang lain. Bagi aku memiliki kepastian 100% dalam melewati tempat ini. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, mata Chu Feng bersinar. Ketika ketajaman khusus muncul di matanya, keterampilan tertinggi, mata surga, diaktifkan. Setelah mata surga diaktifkan, garis cahaya Chu Feng menjadi sangat jelas. Pada saat ini, apa yang nyata dan yang palsu semuanya dihadirkan di hadapannya. Langkah kaki Chu Feng berubah. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat terbang ke pintu masuk lorong. Setelah itu, banyak lagi pilihan pintu masuk lorong terus muncul sebelum Chu Feng. Namun, setiap kali dia bertemu mereka, tanpa menghentikan langkahnya, Chu Feng akan dengan pasti memilih jalan dan terus maju. Di hadapan mata surga, taktik pengalihan seperti ini tidak mampu menghentikan Chu Feng. Pada saat Chu Feng dan yang lainnya mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melewati persidangan. Pria tua dari desa kuno Siling telah melewati jalan pintas dan kembali ke pintu masuk desa kuno Siling. Pada saat ini, ada banyak pemandu di pintu masuk desa kuno Siling yang menunggu kedatangan orang-orang yang berhasil melewati persidangan, orang-orang yang akan menjadi tamu mereka. Tugas mereka adalah membimbing para tamu ini ke desa kuno Siling. Namun, ada satu hal yang layak disebutkan. Itu, ada seorang wanita tua dengan budidaya peringkat 2 kaisar setengah bela diri di sini. Bagaimana itu? Apakah kedua bocah jenius yang langka itu seperti yang mereka katakan? Ketika dia melihat lelaki tua itu kembali, wanita tua itu berinisiatif untuk berjalan ke lelaki tua itu dan menanyainya dengan nada akrab. Keduanya tampak pasangan yang sudah menikah. Mereka memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melintasi 3 tingkat kultivasi. Mereka berdua jenius tingkat iblis yang langka, jawab lelaki tua itu. Mereka sebenarnya sangat kuat. Dengan kultivasi dan kekuatan bertarung mereka sudah akan melampaui semua orang di antara generasi muda desa kuno penyegelan kami. Kalau begitu, mereka pasti adalah anggota generasi muda yang dikirim oleh kekuatan besar. Mungkinkah mereka anak nakal dari World Spiritist Alliance? Wanita tua itu menjadi sedikit khawatir. Jika mereka anak nakal dari World Spiritist Alliance, bagaimana mungkin mereka akan lari untuk berpartisipasi dalam uji coba kita? Lagi pula, saat itu, kepala desa kita telah kalah dari Spiritist Dunia Manajemen Spiritual Alliance World dalam suatu kompetisi teknik roh dunia. Setelah itu, World Spiritist Alliance diberi pengecualian khusus. Selama mereka dari aliansi spiritual dunia, maka, terlepas dari apa kultivasi mereka mungkin, mereka akan diizinkan untuk memasuki desa kuno penyegelan kami. Ketika aliansi spiritualis dunia disebutkan, pria tua itu menghela nafas. Di wajahnya ada sedikit penghinaan. Itu barang dari dulu. Jangan terus memikirkannya. Ayo, ceritakan tentang dua bocah nakal itu. Jika itu seperti yang kamu katakan dan mereka berdua bukan dari World Spiritist Alliance, lalu kekuatan mana yang berhasil menumbuhkan dua bocah sekeren mereka? Wanita tua itu mulai merenung. Seseorang mungkin juga, meskipun bocah nakal bernama Wang Qiang itu adalah individu yang sangat menjengkelkan, aku tidak merasakan kepalsuan atau pengaruh jahat padanya. Aku pikir dia tidak datang ke desa penyegelan kuno kami dengan niat jahat. Sepertinya, dia datang demi siling glacial water kita. Adapun Chu Feng, dia memberi aku kesan yang sangat bagus. Ketika dia pergi, aku akan meminta kepala desa kami untuk memberinya beberapa tetes air penyegelan es sebagai hadiah. Ketika Chu Feng disebutkan, pria tua itu tersenyum dengan sangat gembira.